Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat semua ya. Nah, senang sekali kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang tema apa ya? Ada yang tahu? Benar, kali ini kita akan belajar tentang air. Nah, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Air. A-I-R. Air. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu air, kemudian kegunaan air, kemudian bahaya air, kemudian sumber-sumber air, dan yang terakhir adalah sifat-sifat air. Nah, kali ini kita akan ditemani dengan si air. Ayo, mari kita lanjut. Halo, aku adalah air. Aku berada di sekitarmu. Aku adalah suatu cairan yang tidak berwarna dan berbau, yang memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, kegunaanku yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga, seperti untuk diminum ketika haus. Kemudian aku digunakan untuk mandi agar kotoran yang menempel di badanmu segera bersih dan kamu kelihatan segar. Kemudian aku dipakai untuk menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Kemudian aku juga dipakai untuk berwudu sebelum sholat. Selanjutnya aku dipakai untuk keperluan memasak di dapur dan digunakan untuk mencuci. Yang kedua adalah untuk keperluan industri, seperti digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan, kemudian digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya adalah untuk keperluan pertanian dan peternakan, seperti digunakan untuk mengairi sawah, untuk tempat hidup ikan atau hewan air lainnya, kemudian untuk minuman hewan ternak. Nah, kegunaan yang keempat adalah untuk keperluan rekreasi dan olahraga, seperti untuk mengisi kolam permandian, kemudian sebagai sarana olahraga di air, baik olahraga renang, dayung maupun olahraga di air lainnya. Nah, kegunaan yang kelima adalah untuk keperluan transportasi air. Air digunakan sebagai sarana penyeberangan, khususnya transportasi air. Nah, itulah beberapa kegunaan air dalam kehidupan kita. Selain memiliki kegunaan, air juga dapat mengancam kehidupan kita.
Nah, berikut adalah bahaya-bahaya air. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah air yang besar dan meluap sehingga dapat merendam pemukiman para warga. Nah, penyebab banjir antara lain adanya hujan lebat yang terus-menerus. Kemudian, sungai yang dipenuhi dengan sampah sehingga menyumbat aliran air dan akibatnya terjadilah banjir. Nah, bahaya yang kedua adalah kekurangan air. Kekurangan air disebabkan karena kekeringan yang diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian, bahaya yang ketiga adalah air limbah. Air limbah adalah air yang tercemar akibat sisa air yang dibuang dari rumah warga, industri maupun tempat-tempat umum. Nah, sekarang ayo kita lihat asal atau sumber-sumber air. Yang pertama adalah air laut. Air laut merupakan air yang memiliki sifat asin karena mengandung garam. Air laut tidak dapat langsung diminum, tetapi harus melalui proses tertentu agar dapat langsung diminum. Kedua adalah air hujan. Air hujan adalah air yang asalnya dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah air sungai. Air sungai merupakan air yang berada di permukaan yang mengalir melalui terusan alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh tanggul-tanggul. Nah, yang keempat adalah air danau. Air danau merupakan air yang berasal dari air hujan, air tanah, atau mata air. Kelima adalah air tanah atau sumur. Umumnya masyarakat lebih sering memanfaatkan air tanah untuk keperluan dengan membuat sumur hingga kedalaman tertentu. Kemudian, mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar secara sendirinya ke permukaan tanah. Mata air biasanya keluar dari lereng-lereng pegunungan dan biasanya keluar ke permukaan pada suatu daratan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa sumber-sumber air. Sekarang ayo kita lihat apa saja sifat-sifat air. Sifat air yang pertama adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik bumi, sehingga benda-benda yang berada di ketinggian akan jatuh menuju ke tempat yang rendah. Nah, kemudian yang kedua, dapat berubah wujud. Nah, air pada suhu tertentu akan berubah wujud. Air yang cair bila berada pada suhu yang dingin, maka akan berubah menjadi padat, yaitu berbentuk es. Nah, sebaliknya jika dia berada pada suhu yang panas, maka air akan menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Sifat air yang ketiga adalah tidak berwarna dan tidak berbau. Sifat yang dimiliki oleh air selanjutnya adalah bahwa air mempunyai permukaan yang tenang dan juga bersifat datar. Hal ini dapat kita lihat di kolam maupun danau, yang mana air di sana tidak mengalir, maka kita akan menjumpai bahwa air mempunyai permukaan yang datar dan juga bersifat tenang. Dan sifat yang kelima adalah air menempati ruang. Air merupakan benda yang sangat fleksibel, artinya air dapat dengan mudah berubah bentuk sesuai dengan wadah yang menampungnya. Nah, anak-anak, cobalah amati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya.
Nah, anak-anak, bagaimana pembelajarannya hari ini? Semoga menyenangkan ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang air. Semoga anak-anakku sudah tahu ya, apa itu air, kemudian kegunaan air, bahaya air, sumber-sumber air, dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Terima kasih.